Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 di modul 5 ini, matkul praktikum APPL dari kelas B. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu Rifki Febriansyah Sulaiman sebagai Ketua NIM 3411191056. Selanjutnya, Saya Ridwan Puji dengan NIM 3411191044. Dan saya Rizky Ramadan Kustiana Putra dengan NIM 3411911047. Dan saya Bagas Pragita, NIM 3411181075. Dan saya Pergi Yoga dengan NIM 34118104. oke, baik. Ini saya sendiri hanya akan menjelaskan sebuah kelas diagram ini, lalu nanti selanjutnya deskripsi akan saya bagi-bagikan. Oke, kalau di kelas diagram ini mungkin bisa di zoom sama Ridwan gambarnya lewat Microsoft Office ya. Oke, di sini ada pembayaran tunai. Di sini pembayaran tunai ini itu di dalamnya ada hitung total harga dengan dengan value-nya itu poin. Itu di sini pembayaran tunai ini tetap juga harus dihitung total harganya melalui aplikasi. Jadi setelah konsumen memesan akan dihitung oleh sistem secara otomatis. Oke, langsung ada pembayaran debit. Kalau pembayaran debit ini di dalamnya ada hitung langsung total harga dengan value-nya poin. Jadi di sini itu pembayaran debit menggunakan kartu ATM itu juga sama sistemnya, akan menjumlahkan total harga yang telah dibelikan konsumen. Lalu ada yang ketiga, pembayaran online. Di sini juga sistemnya pun serupa, tapi berbedanya menggunakan aplikasi uang digital kayak Dana seperti itu, OVO pun Shopee. Nah, sini pun ada hitung total juga sama seperti sistem sebelumnya, cuma bedanya dari segi pembayaran dan menggunakan value-nya poin. Lalu di sini ada pembeli. Dilanjutnya lah ke memilih menu. Di sini ada ID pesanan, integer untuk value-nya. ID pesanan itu contohnya adalah 001, 002, yang seperti itu. ID agar mempermudah dalam pemesanan. Kenapa di sini integer? Karena value-nya itu bilangan bulat. Gitu. Lalu ada ID pembeli. Di setiap ada pembeli akan diberikan ID dengan value integer. Karena setiap hari akan di-reset. Itu contohnya. Misalkan di hari Senin 001, misalkan yang bernama Ridwan membeli. Tapi di hari selanjutnya akan berubah seperti itu. Nah, lalu ada juga list pesanan. Ini ada menu. Di list ini ada makanan dan minuman yang tersedia di aplikasi restoran. Lalu ada total pembayaran. Ini juga integer karena harga-harga di menu tersebut itu tidak semuanya bilangan bulat gitu. Jadi tidak ada koma-koma. Lalu metode pembayaran juga integer. Ini bisa yang tadi pembayarannya tunai, debit, dan online.
Lalu ada input pesanan, jadi menginputkan pesanan yang akan dipesankan oleh konsumen. Lalu ada input metode pembayaran. Sini juga sama seperti aplikasi mungkin makanan online, itu juga menginputkan mau menggunakan metode apa dalam pembayaran. Lalu ada get total harga. Di sini nanti akan diperlihatkan total harga yang telah kita pilih menunya. Lalu kalau di sebelah kirinya ada pembeli, itu adalah ada ID pembeli integer sama. Jadi di dalam pembeli itu sudah ada integer. Jadi sudah ada ID-nya maksudnya, lalu ada nama pembelinya string karena menggunakan huruf itu untuk namanya. Lalu pembayaran void, lalu memilih menu void, feedback void. Jadi ketiga ini sudah melakukan seperti prosesnya. Kalau yang di atas tadi kayak lebih ke identitas. Lalu selalu yang sebelah kanan daftar menu, itu daftar di dalamnya ada daftar menu, lalu prosesnya itu ada insert menu, memasukkan menu-menu makanan ataupun minuman, lalu update menu. Di sini pihak admin dapat mengupdate menu-menu yang tersedia ataupun yang akan dihapus ataupun bisa juga yang diperbarui. Delete menu yaitu berarti benar-benar ada makanan atau minuman yang akan dihapus mungkin di menu mungkin atau habis ataupun sudah tidak diedarkan lagi. Lalu create menu berarti membuat menu. Jadi ingin membuat menu baru ataupun mungkin ingin membuat minuman yang baru. Nah, masuk sebelah kanannya lagi untuk identitas menunya itu ada ID menu integer berupa angka bilangan bulat, lalu nama menu string berupa huruf, kategori string. Jadi kategorinya bisa kayak misalkan kategori makanan pedas, berkuah ataupun bakar ataupun kering. Lalu ada harga integer karena memang menggunakan bilangan bulat. Deskripsi string karena menggunakan huruf, ketersediaan boolean, jadi ketersediaan bisa tersedia, bisa tidak. Ini menggunakan value-nya boolean. Lalu di dalamnya ada ada set ID menu, lalu ada get ID menu, set name menu, lalu get kategori, lalu set kategori, langsung set menu, get menu, lalu ada set deskripsi, get deskripsi, lalu set ketersediaan dan get ketersediaan. Berarti ini benar-benar menyatu di identitas yang di atas, yang di bawahnya itu adalah prosesnya itu. Lalu kalau dilihat lagi yang sebelah bawahnya itu ada inventory manager, identitasnya ada ID inventory manager, lalu ada nama dan telepon. Nah, lalu di sini baku identitasnya, lalu di bawahnya ada login dan pengelola menu. Di situ adalah prosesnya dari inventory manager, dan di atas identitasnya hanya menggunakan value integer, lalu di bawahnya itu prosesnya menggunakan void. Lalu di bawahnya sebelah kanan ada admin, user, string, dan password string. Itu hanya identitas. Lalu administrator, itu identitasnya ID, administrasi string, nama, administrasi string. Kalau tadi ID integer, nama string, telepon integer. Kan yang integer itu karena bilangan bulat. Lalu mencatat pembayaran void, lalu login. Itu prosesnya karena dari segi administrator. Jadi sudah memiliki akun. Lalu ada arsip pembayaran, ini hanya identitasnya daftar pembayaran.
dengan value-nya pembayaran. Jadi nyambung dari sistem yang sebelumnya, kelas yang tadi pembayaran. Lalu di bawahnya ada pembayaran, identitasnya itu ada ID menu, integer, ID pembayaran, integer, tanggal integer, ID pesanan, integer. Ini semuanya integer karena memang itu bilangan bulat yang akan disimpan di arsip pembayaran. Seperti itu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan ini dari judul pembeli sampai memilih menu oleh Ridwan Fauzi, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan langsung menjelaskan itu di kelas pembeli. Kelas ini merupakan entitas pembeli. Dalam entitas pembeli terdapat beberapa properti atau atribut dan juga perilaku. Atribut entitas pembeli ini adalah terdapat ID pembeli dan nama pembeli. Lalu ada metode pembayaran yang akan melakukan fungsi pembayarannya. Lalu untuk yang kedua ada kelas memilih menu. Pada kelas ini, menu dapat memilih sesuai dengan isi yang terdapat dalam daftar menu tersebut. Kemudian pembayaran dilakukan melalui 3 metode pembayaran dengan generalisasi, yaitu tunai, dapat pembayaran melalui debit, dan juga pembayaran melalui online. Setelah melakukan pembayaran, pesanan akan masuk ke dalam file pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, terima kasih. Untuk saya lanjutkan penjelasannya tentang kelas pembayaran tunai. Di sini kelas ini merupakan perhitungan pembayaran secara tunai seperti cash langsung, bayarnya offline di tempat gitu ya. Lalu untuk kelas selanjutnya pembayaran debit. Untuk kelas ini merupakan perhitungan pembayaran secara debit melalui kartu ATM gitu ya, lewat ATM atau M-banking bisa gitu. Untuk pembayaran online, kelas pembayaran online ini merupakan perhitungan pembayaran secara online seperti Dana, ShopeePay, Oppo, GoPay, dan lain sebagainya. M-banking juga termasuk tadi. Untuk Oke, daftar menu. selanjutnya bisa dijelaskan kan yang lain. Terima kasih. Oke, silakan. Assalamualaikum. Bagian daftar menu. Daftar menu, pada kelas daftar menu ini memiliki atribut daftar menu yang memiliki array atau indeks serta bertipe menu pada daftar pada aplikasi restoran. Bagian menu yang seperti yang sebelumnya dijelaskan, pada kelas menu ini berisi mengenai informasi dari menu yang akan ditampilkan oleh aplikasi restoran. Kelas menu ini memiliki hubungan dengan inventory manager, yaitu asosiasi. Terus inventory manager. Kelas inventory manager ini merupakan generalisasi dari kelas admin. Dan inventory manager ini dapat mengelola menu pada aplikasi restoran. Lanjut bagian admin. Admin merupakan sebuah akses yang dimiliki oleh sistem aplikasi restoran dalam merubah isi data-data yang ada pada sistem seperti create, read, upload, and delete. Admin ini memiliki generalisasi berupa kelas administrasi dan kelas inventory manager yang memiliki hak akses yang berbeda dalam mengubah suatu data pada aplikasi restoran. Dilanjut. Ya, silakan dilanjut, Pak Administrator, sampai habis.
Nah, buat administratornya sendiri yaitu kelas ini merupakan generalisasi dari kelas admin. Pada administrator akan mencatat pembayaran yang telah diarsipkan pada aplikasi restoran. Nah, selanjutnya adalah arsip pembayaran. Di dalam arsip pembayaran ini berisi daftar dari pembayaran yang sudah dilakukan oleh konsumen. Ini merupakan sebuah agregasi dari kelas pembayaran. Dan yang terakhir adalah pembayaran. Menampung informasi mengenai data pesanan yang dipesan konsumen pada aplikasi di restoran tersebut. Cukup. Oke, karena masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Paling ke kelas diagramnya boleh mungkin. Nah, oke. Mungkin untuk kelas diagramnya itu mungkin ada yang ingin berkomentar tentang kelas diagramnya itu gimana ya? Jadi apakah sudah cukup jelas dari kelas diagramnya ini yang telah dibentuk? Yang ini apakah sudah cukup? Apa sudah mendapatkan gambarannya gitu? Mungkin dari teman-teman sendiri. Ini masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. Oke, gimana? Sudah cukup jelas untuk kelas diagram? Ya, halo? Cukup Ki, dari saya cukup. Oke. Oke. Ki, Ki, Hmm. kan mau sedikit nanya nih. Hmm. Di tabel pembeli kan ada tuh feedback. Maksudnya ini feedbacknya kayak gimana ya? Atau Oke. kayak gimana seumpama dapat cashback atau gimana gitu? Mungkin ini feedback lebih ke kayak komentar ya. Kayak di aplikasi-aplikasi makanan online kayak Shopee, GoFood kayak gitu. Jadi Kayak mungkin beri lebih ke bintang feedback. seperti itu bukan Ki ya? Yang Iya, Oh, kasih berarti bintangan gitu. lebih ke ratingnya ya? Ya Iya. rating. Oke. Iya. Makasih, Ki. Oke, thank you. Oke. Sip. Oke, tinggal 1 menitan lagi. Oke, sini kesimpulannya itu di kelas diagramnya itu ini adalah diagram kelas-kelas diagram yang nanti next-nya kita akan di praktikum APPL ini di akhirnya akan membuat sebuah software berarti. Ini masih tahap kelas diagram yang mungkin sudah tergambarkan akan membuat seperti apa. Mungkin dari segi tampilan, sistemnya, dari segi desain sampai wireframe-nya seperti itu. Baik, waktunya bikin lagi. Oke, mungkin untuk tabel yang kontribusi saya tidak akan menjelaskan di sini, nanti aja. Nanti akan dikirim langsung aja di WA group yang sudah lengkap dengan tabelnya gitu. Nanti akan langsung diisi.
Tapi untuk ini kontribusi semuanya telah berkontribusi untuk membuat tugas ini gitu. Dengan sesuai job desk masing-masing. Oke, pas sudah 20 menit. Baik. Pada kelompok 9 ini di modul 5 praktikum PPL dicukupkan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan masih banyak yang harus diperbaiki. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.